Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Aiman, tempat di mana kita belajar berbagi dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari kami. Yuk, kita mulai. Memang, kenangan masa lalu seringkali seperti lagu lama yang terus diputar dalam pikiran kita, dan itu manusiawi, karena setiap detik yang kita jalani adalah rangkaian cerita yang membentuk siapa kita. Namun, terkadang kita terlalu larut dalam nostalgia, sampai lupa bahwa hari ini adalah lembaran baru yang siap diwarnai. Dengan tinta masa depan, mengulang-ulang memori lama tak akan mengubah apa yang telah terjadi, dan berandai-andai tak akan membawa kita kemana-mana. Jika kamu merasa terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu, entah itu perpisahan yang menyakitkan atau kegagalan yang menghantui, ingatlah bahwa setiap matahari terbit adalah kesempatan untuk memulai lagi. Berikut ini beberapa saran untuk membantu kamu melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju dengan penuh harapan. Nomor 1, terimalah hal-hal yang tidak bisa diubah. Langkah pertama untuk meraih kebebasan sejati adalah dengan menerima. Menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Masa lalu memang tak bisa diubah, tapi kita punya kekuatan untuk menentukan bagaimana kita ingin melangkah ke depan. Masa lalu adalah guru, bukan penghalang. Orang-orang yang pernah singgah dalam hidup kita, mereka adalah pelajaran, bukan penjara. Terimalah setiap lembar kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Dan ingat, mereka bukanlah definisi dirimu. Kamu adalah kapten yang mengemudikan kapal hidupmu menuju lautan masa depan. Jadi tarik nafas dalam-dalam, dan langkahkan kakimu di sini dan saat ini, tempat di mana kehidupan bersemi dan peluang menanti. Nomor 2, mengerti hubunganmu. Luangkan waktu sejenak jeda dan renungkan kisah hidupmu tanpa harus menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Cukup amati dan resapi. Kamu harus tahu, kamu itu unik dan bukan sekadar kumpulan dari masa lalumu. Situasi yang kamu alami, pola yang terbentuk, dan orang-orang yang hadir dalam perjalananmu, mereka semua adalah bagian dari cerita yang membuatmu tumbuh, bukan yang menciptakanmu. Peluk erat dirimu apa adanya saat ini, dan buka hatimu untuk menerima keberadaan orang lain. Dengan memahami jejak langkahmu dan mengenali pola-pola yang sering terulang, kamu akan mulai mengerti alasan di balik kecenderunganmu untuk bertahan, atau berulang kali melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kamu bisa lebih bijak dalam melangkah ke depan, membawa pelajaran dari masa lalu sebagai bekal, bukan sebagai beban. Nomor 3, mengenali emosi negatif. Mengamati dan mengenali emosi negatif itu, seperti belajar bermain alat musik baru, butuh latihan dan kesabaran. Ketika gelombang emosi negatif mulai menghampiri, jangan buru-buru menghindar. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Contohnya, saat kamu melihat foto mantan yang sudah bahagia dengan orang lain, dan ada rasa cemburu yang menyusup, sadari bahwa itu adalah cemburu. Akui saja, itu wajar kok. Emosi itu bukan untuk disalahkan, apalagi disalurkan pada orang lain. Coba deh pahami kenapa kamu bisa merasa begitu. Apa yang terjadi sampai kamu sampai di titik ini? Dengan mengenali emosi negatifmu, kamu jadi bisa lebih mengerti diri sendiri. Dan apa yang perlu kamu ubah atau terima. Ini langkah awal untuk kamu bisa move on dan menemukan kebahagiaan yang baru. Nomor 4, siapkah kamu untuk melepaskan? Luka batin itu kadang kalah terasa mendalam, seperti jurang yang tak berdasar. Terkadang kita merasa mustahil untuk bisa melepaskannya. Mungkin ada bayang-bayang panjang dari rasa sakit yang kamu alami di masa lalu, yang seakan menjadi tembok penghalang untuk masa depanmu yang lebih cerah. Gampang sekali untuk terperangkap dalam kegelapan itu. Namun pertanyaannya, apakah kamu siap untuk melepaskannya dan melangkah ke arah yang lebih terang? Jika kamu merasa ragu atau terhenti, coba tanya pada diri sendiri, apa yang membuatmu berhenti? Ingat, kemampuanmu untuk melanjutkan hidup sangat bergantung pada seberapa siap kamu untuk melangkah ke depan, dan seberapa besar usaha yang kamu relakan untuk itu. Kesediaan untuk melepaskan dan bergerak maju adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Nomor 5, belajarlah untuk memaafkan. Ketika hati terasa berat dan maaf terasa jauh, kita sering terikat pada kenangan pahit yang menahan langkah. Coba, lepaskan segala yang membebani hatimu. Kamu akan menemukan bahwa kamu bukan sekadar kata-kata orang lain, bukan pula luka atau emosi yang pernah kamu rasakan. Seringkali, kita terhambat oleh pandangan negatif tentang diri sendiri dan dialog internal yang menyakitkan, yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Untuk bisa melepaskan, kamu memerlukan kekuatan diri yang kokoh,
yang memungkinkanmu untuk belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Belajar memaafkan adalah langkah menuju kebebasan diri, memungkinkanmu untuk bergerak maju dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Nomor 6. Ciptakan pengalaman positif baru. Mulailah lembaran baru dengan mengarahkan hati pada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Tetapkan niat dan buat keputusan yang akan membawa angin segar dalam hidupmu, serta ambil langkah-langkah yang akan mengantarmu pada impianmu. Ciptakan memori indah yang akan menghapus jejak lama dan rayakan setiap detik kehidupanmu yang berharga ini. Ketika kamu mulai melepas beban emosi negatif, kamu akan menemukan dirimu lebih hidup dan hadir dalam tiap momen. Nomor 7. Berani mencoba yang tak terduga. Ketakutan seringkali menjadi penghalang untuk kita mencoba hal-hal baru yang menutup pintu pada segala kemungkinan yang bisa membawa kita pada masa depan yang lebih cerah dan menjebak kita dalam kenyamanan yang stagnan. Namun semakin sering kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, semakin pudar pula rasa takut itu. Beranikan diri untuk melakukan hal-hal yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya, dan lihatlah bagaimana kamu akan berkembang dan meraih kesuksesan. Nomor 8. Kamu yang pegang kendali bahagiamu. Berhenti menuding hal-hal di luar sana sebagai penyebab kegalauanmu. Kalau kamu terus-terusan menyalahkan orang lain atau situasi, kamu cuma bakal buang-buang energi yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki diri sendiri. Salah satu langkah krusial menuju kebahagiaan adalah berani mengambil alih kendali atas hidupmu sendiri. Artinya, kamu harus berhenti menyalahkan orang lain untuk setiap kekecewaan yang kamu rasakan dan mulai mencari jalan sendiri untuk meraih kebahagiaan. Ketika kamu sudah siap bertanggung jawab atas dirimu, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan itu lebih banyak ditentukan oleh cara pandangmu, bukan oleh situasi yang kamu hadapi. Nomor 9. Suarakan yang resonansi dengan dirimu. Temukan nada yang sesuai dengan jiwamu, dan curahkan segala pikiran serta perasaanmu kepada sesama dengan terus terang berbagi tentang apa yang mengenai dirimu.